diskusi bersama tentang penulisan maupun tentang buku yang kami tulis. Izin nanti kami akan bacakan beberapa judul buku yang ada di buku ini yang tidak kita launching bersama Pak Kadis dan para undangan. Kumpulan cerpen dan puisi seperti apa hadiah ulang tahun pada musim dingin di Starport. Mungkin Bapak Ibu penasaran kok judulnya Mak Panjang. Itu adalah gabungan dari beberapa penulis. Di situ ada Mas Bagus, Mas Dede dan Kak Irfan. Jadi kalau di bahasa kami itu pakai mas, pakai abang, pakai kakak dan sebagainya ya. Dan nanti mudah-mudahan ada muncul Mas Jura atau Kak Jura atau Bang Jura. Mas siapa lagi Kak Ayah misalnya. Atau Bang Ayah. Mudah-mudahan ke depan semua jadi penulis. Amin. Izin saya agak ke depan ya Pak Ibu. Terima kasih kepada Ketua Komunitas Pembatas Buku Jakarta, Cabang Kalimantan Barat. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Ya, luar biasa walaupun cuaca agak mendung ya. Sebelum mulai saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan membawa kolintang. Dari kota makan soto babat. Terima kasih telah berkenan datang meski cuaca kurang bersahabat. Satu lagi, wanita jelita menjadi biduan. Bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Tuan dan Puan. Semoga acara ini membawa manfaat. Di sini saya akan membedah salah satu cerpen. Jadi saya yang seperti detektif itu saya suka petualangan. Nah, muncullah waktu itu di tugas kami ya di KPBJ membuat cerpen bebas. Itu saya pikir karena memang ada trik-triknya untuk membuat cerpen itu, mulai dari judul harus membuat pembaca itu, karena orang membaca pun malas. Ya, kalau ini tadi kan sudah tuh muncul persepsi bilang mantan ataupun cerita masa lalu, padahal sebenarnya adalah cerita horor ya. Kemudian hambatan, memang banyak hambatan karena kita ini sebagai pendidik. Cerpen saya yaitu Next Suara dari Masa Lalu. Mungkin ada yang masih penasaran, Bu, gimana rincinya? Beli bukunya. Kalian jualan ya? Iya, nanti bisa pesan dengan Pak Suwandi ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita hasil karya teman-teman dalam buku tersebut. Bukan hanya cerpen, tetapi ada juga pantun ya, Pak saya. Kemudian puisi. Nah, jadi untuk menulis ini kan bukan hanya cerpen, mungkin lagi Pak Jurang jago berpantun. Nah, masuklah di KPBJ jadi Kak Jura namanya ya. Karena kami punya nama pena ya Bapak Ibu ya. Misalkan Pak Suni, Bang Su, terus Ibu Rubina atau dengan nama pena Kak Lu. Kita aplaus dulu untuk Kak Lu. Izin berdiri Bapak Ibu. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan Kanji Bata. Mohon maaf Bapak Ibu kalau suaranya agak bergetar karena jantung saya sepertinya berpindah tempat. Tadi sepertinya Pak Kadis sudah nggak ini ya. Ini sekarang Pak Kadis hadir di depan di bangsu gitu. Padahal saya mukanya kayaknya lebih tua nih dari saya, sedikit gitu ya. Seperti yang kita lihat tadi Kak Ian ya, mungkin usianya udah berapa gitu ya. Tapi ditulis juga di situ embel-embel Kak gitu. Kalau dari Ru itu memang sejak lahir saya memang dipanggil Ru karena memang tradisi orang Jawa itu kan mungkin di suku kata awalan yang biasa mereka memanggil itu. Jadi memang saya biasa dipanggil Ru. Jadi ya udah saya tambah aja Kak Ru gitu. Baik Bapak Ibu, untuk usia kurang lebih ya dengan Kak Lina dapat menikmati dan serasa dia ada di dalam cerita itu sendiri. Nah disitulah kita itu benar-benar ini Bapak Ibu dibimbing sama pihak kurasi. Bagian ini nih yang perlu dibenahi. Seolah-olah memang kita memancing pembaca untuk penasaran. Yang pertama dari judul, kemudian ada namanya konflik ya Bapak Ibu ya, sampai pada
akhir dari konflik itu sendiri. Jadi semua itu memancing pembaca penasaran. Di situ Bapak Ibu, dan itu juga yang menjadi tingkat kesulitan dalam kita menulis Bapak Ibu. Kalimantan Barat yang terkenal itu Pontianak. Dan salah satunya juga di Radar Banyuwangi dan mau lalang ke Jawa Timur Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapannya juga nanti karya Bapak Ibu bisa tembus ke media nasional. Amin. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir nanti sebagai penutup, silakan untuk operator dibuka dulu. Ini ada video singkat tentang perjalanan saya di KPPJ. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum tampil saya mau kita speaking dulu. Nah, ini terakhir nih, sesi terakhir. Mungkin kita mau tes konsentrasinya dulu supaya nanti untuk sesi terakhir Dopres masih semangat gitu. Kita atas dengan tepuk tangan dulu, tepuk-tepuk dulu. Mungkin Pak Ayah masih ingat ya. Tepuk 1, kamu Bapak Ibu? Yeah. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5. Nggak siap perlu belajar nih. Oke, sekali lagi kurang semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, Bapak Ibu, sebelum tampil saya juga akan memperkenalkan anggota komunitas KPPJ yang ada di sekitar kita tadi. Yang pertama mungkin suruh berdiri ya, mohon izin kita sambut Kamalacan. Oh, namanya Kamalacan. Siapakah Kamalacan? Silakan berdiri bro. Ya Kamala. Coba kenal dulu. Ini sudah masuk kelas captain ya, lagi berjalan ya, lagi berjalan di distrik kelima, keempat atau kelima? Ayat keempat. Selanjutnya ada Kak Nopenta, Kak Nopen ya? Di luar. Oh ya. Jadi di kita di sini udah lumayan ramai Bapak Ibu. Mudah-mudahan setiap tahun bertambah dari Bengkayang. Mengapa kita pilih pusatnya di Bengkayang? Karena anggotanya banyak dari Bengkayang. Maka saya pilih sebagai ketua KPPJ Kalimantan Barat. Tadi juga ada Beni. Pak Beni itu adalah kepala sekolah di Pontianak. Karyanya sudah luar biasa dan sering lolos GLN, lomba GLN. Literasi dan sama-sama kemarin lolos di sayembara anak menulis di Balai Bahasa Kalimantan Barat. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mengupas materi tentang cerita saya yang termuat di cerpen tadi, saya akan menyampaikan bahwa menulis itu sebenarnya memang tidak sulit Bapak Ibu. Ketika kita ada kemauan, ketika kita ada hasrat untuk menjadi penulis, semuanya bisa. Syaratnya cuma menulis. Kalau kita berhenti, maka tidak akan bisa menjadi sebuah karya atau buku. Kita juga pernah sama-sama dengan BIM Pak Bernard, salah satu ketua BIM Bengkayang. Mudah-mudahan Pak Bernard tahun ini BIM Bengkayang juga bisa bergerak lagi dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Padahal kami juga sudah mengonsep karena untuk tahun 2024 kemarin, dan mungkin rencana kita luar biasa, tapi Tuhan juga tidak diizinkan. Jadi gagal untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan tim Bengkayang juga. Apapun terkait dengan penulisan, kalau kita mau diskusi, kita mau minta pasti dibantu. Buktinya saya ketika mau deadline batasnya misalnya tanggal 1, saya malamnya itu kalau saya kerjakan saya mau diskusi tentang karya yang sudah saya buat. Silakan sampai jam 2 selesai. Silakan dikirim dan jangan sampai katanya salah alamat email atau apa. Yang penting kalian sudah berkarya katanya. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. Maka alhamdulillah karya saya juga bisa lolos dalam kurasi oleh tim Balai Bahasa. Yang kedua, jawaban untuk
Bang Jurang, Kak Jurang, Bang Jurang. Jadi triknya, menurut saya memang betul yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Memang dasar awalnya modalnya adalah membaca dulu. Silakan cari literatur atau buku literatur yang mungkin cerpen ini cerpen singkat, cerpen singkat atau buku singkat tentang cerpen atau apa. Mungkin ini yang mungkin kita berikan ini Pak mudah sebenarnya. Nah, karena kalau kita tidak mencontoh orang juga ada bingung. Carilah cerpen-cerpen yang ringan dulu, baca yang ringan, buku-buku yang tipis, kumpulan cerpen tapi tipis. Kita bisa membacanya 1 kali baca selesai ataupun dalam 2 kali baca selesai. Itu yang mungkin saya dapatkan di perpustakaan sekolah kami. Ada kumpulan cerpen tapi tipis. Ternyata tidak juga. Susah sih bahasa-bahasanya. Kayaknya saya juga bisa menulis seperti ini. Nah itu yang pertama. Begitu juga dengan buku-buku yang lain, buku biografi tentang kisah dia mengabdi di sekolah. Cari di perpustakaan yang mungkin itu tadi yang nggak terlalu tebal, itu supaya kita juga tuntas bacanya. Nah, dan kalau kita baca ya pasti, oh ternyata tidak juga seberapa, saya juga pasti bisa. Pasti. Intinya betul kata Kalina, saya pasti bisa, itu saja sih. Karena kalau kita tidak mencoba, tidak akan ada hasilnya. Ada pepatah belakang. Bisa jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada sudah modal ataupun saya mau angkat kisah perjalanan saya, cerpennya. Bisa 3 lembar A4 saja sudah cukup. Itu dapat 700 kata. Itu sudah bisa jadi sebuah karya yang bisa dikoreksi oleh kalian ataupun kami. Nanti kalau memang mau, nah kami bantulah dulu sebelum Bapak Ibu masuk terlibat. Ini apakah sudah bisa masuk di ataupun bagaimana cerpen saya ini? Nah, pasti dikoreksi dan kami beri masukan apakah yang salah, alurnya gimana, ataupun tulisannya masih ide-idenya masih kurang, akan kami juga bantu. Jadi jangan takut ya dulu. Intinya narasumbernya ketika nanti ada kelas menulis, yaitu Kak Irfan Hawari sebagai ketua pusat dan Kak Ian, dan kontennya memang Kak Ian. Tapi semuanya kami lebih dekat dengan Kak Ian karena memang sering memberikan masukan dan mau diajak untuk berdiskusi. Dan